Sebuah studi menemukan bahwa autoantibodi sebagai protein yang menyerang diri sendiri merupakan bagian dari organ pertahanan kekebalan atau pensinyalan penting. Kondisi ini pun terjadi pada banyak pasien COVID-19 yang berjuang melawan infeksi parah. Studi baru menunjukkan bahwa sekitar setengah dari pasien virus corona di rumah sakit mengembangkan protein sistem kekebalan berbahaya yang menyerang jaringan tubuh sendiri. Peneliti mempelajari sampel darah dari hampir 200 pasien yang dirawat di rumah sakit pada awal pandemi virus corona. Peneliti mengidentifikasi sinyal dalam sampel darah pasien yang serupa dengan pasien autoimun lainnya, termasuk lupus, penyakit tiroid, dan radang sendi. Mereka juga menemukan bahwa pasien ini memiliki konsentrasi autoantibodi yang tinggi, antibodi yang secara keliru menyerang jaringan dan organ tubuh seseorang. Reaksi ini biasanya terjadi ketika sistem kekebalan tubuh tidak bisa membedakan antara sel asing dan selnya sendiri. Peneliti mengatakan, autoantibodi ini bisa menyebabkan komplikasi lebih lanjut setelah pemulihan. Tim peneliti menemukan bahwa lebih dari setengah pasien COVID-19 memiliki setidaknya satu jenis autoantibodi dalam sampel darah mereka. Temuan ini mengungkapkan bahwa sekitar 60% pasien virus corona memiliki autoantibodi yang dikenal sebagai antibodi antisitokin. Seperempat pasien lainnya memiliki antibodi antinuklir yang juga sering dikaitkan dengan penyakit autoimun. Tim Liputan, Berita 1. Peneliti menemukan pasien COVID-19 memiliki konsentrasi autoantibodi yang tinggi, antibodi yang secara keliru menyerang jaringan dan organ tubuh seseorang. Lantas apa itu autoantibodi dalam pasien COVID-19 dan bagaimana pencegahannya? Langsung saja kita bahas bersama anggota Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Erlina Burhan. Baik dok, terima kasih sudah bergabung di Covid Today dok. Dokter Erlina, kita ingin tahu sebenarnya apa itu autoantibodi yang dari penelitian terbaru bisa muncul di penderita COVID-19 dok. Baik, terima kasih. Jadi kita mulai dulu dengan mengingatkan semua orang bahwa COVID ini adalah penyakit baru. Penyakit baru yang sangat dinamis, banyak sekali hal-hal baru yang kemudian ditemukan dan dipelajari. Dan para ahli, para peneliti kemudian membuat analisis-analisis mengapa ini terjadi dan tentu saja ujung-ujungnya adalah bagaimana cara kita mengantisipasinya sehingga ke depannya penyakit ini bisa kita kuasai dan tata laksananya juga lebih baik lagi sehingga banyak kita bisa menyelamatkan nyawa dan juga banyak menyelamatkan kualitas hidup para penyintas. Jadi memang pada kondisi infeksi virus COVID ini, virusnya bereplikasi, berkembang biak dengan banyaknya sehingga menimbulkan pembentukan sitokin dari sistem pertahanan tubuh kita dan kadang-kadang kondisi ini menjadi kacau, terjadi dysregulasi. Jadi yang tadinya kalau ada sesuatu yang asing, sesuatu yang baru, maka sistem imun cepat mengenali dan kemudian segera mengeliminir dan mengatasinya. Tetapi pada kondisi infeksi virus COVID ini itu tidak selalu terjadi demikian. Kadang-kadang terjadi dysregulasi sehingga sistem imun ini ada sebagian yang bahkan menjadi satu protein yang bisa juga mencederai organ tubuh dari pasiennya. Dan ini kita menghubungkannya dengan kejadian long COVID. Ya, jadi orang-orang yang sudah sembuh, PCR-nya sudah negatif, lantas kemudian masih ada gejala. Gejala sisa yang paling banyak adalah merasa letih, lemah, lesu, begitu ya, tidak semangat, mudah capek, bahkan juga ada gangguan kognitif seperti susah berkonsentrasi, banyak lupa, susah menghitung, berbicara, harus berpikir, merangkai kata-kata. Nah, ini juga salah satu gejala. Bahkan juga dikatakan bahwa sesungguhnya banyak laporan menyatakan
dampak dari COVID ini bisa mengenai bahkan terhadap 9 organ atau 9 sistem organ tubuh kita. Jadi memang sangat bervariasi dan salah satunya adalah itu terbentuk protein autoimun yang kemudian menyerang tubuh sendiri dan ini tentu saja menimbulkan juga gejala. Nah, jadi makanya ini adalah satu penemuan yang akan terus dipelajari dan kemudian dianalisis untuk menentukan bagaimana cara pencegahannya dan bagaimana cara tata laksananya. Ini kan sesuatu yang baru ya. Ya, artinya auto antibody ini belum pernah ditemukan sama sekali untuk penyakit lain ya, Dok? Ya, sebetulnya sih sudah lama ada penyakit autoimun ya. Itu juga adalah sistem imun yang menyerang sendiri sel tubuh kita dan ternyata pada COVID ini ada sebagian fragmen dari sistem imun yang memang terjadi kekacauan terutama setelah terjadi badai sitokain. Jadi sitokain itu kan sebetulnya hal-hal yang memang harus ada untuk mengaktifasi sistem pertahanan tubuh atau imunitas tubuh, tetapi karena terjadi kekacauan, dia terbentuk banyak, terjadi badai, maka merusak sendiri berbagai sistem kita. Dan yang termasuk di sana adalah komponen autoantibody tadi. Nah, ini mirip-mirip dengan penyakit autoimun. Cuman kan memang penyakit autoimun tidak diketahui itu asalnya dari suatu serangan dari virus atau bukan. Kalau ini kan sudah ada hubungannya bahwa infeksi yang disebabkan oleh virus COVID ini terutama yang cenderung terjadi badai sitokin yang membuat sistem atau regulasi yang di dalam tubuh itu regulasinya sangat teratur ya. Jadi kalau ada virus atau bakteri maka tubuh akan mengeluarkan antibodi untuk menetralisirnya dan bahkan juga ada sel-sel tertentu dari sistem imun akan berdatangan ke lokasi infeksi untuk memusnahkan atau melawan kuman atau virus atau bakteri ya. Nah, ini terjadi kekacauan, virus juga dilawan tetapi ada sebagian yang menjadi sistem yang tidak terkendali bahkan memicu terjadi penyerangan ke sistem antibodi sendiri dan itu menimbulkan kerusakan dan dihubungkan salah satu kejadian long COVID yaitu bahwa gejala-gejala masih ada walaupun sudah sembuh, itu salah satunya kemungkinan berhubungan dengan autoantibody ini. Ya, Dok, untuk serangan autoantibody ini bisa menyerang pasien COVID yang seperti apa? Karena kita tahu ada misalnya yang komorbid akan semakin parah ketika dia terkena COVID begitu. Apakah ini memang spesifik khusus menyerang yang komorbid atau bahkan yang tidak komorbid pun bisa terserang autoantibody ini? Biasanya yang secara umum yang kemungkinan berpotensi mengalami autoantibody ini adalah orang-orang yang tingkat keparahannya yang cukup parah, berarti artinya severity-nya sedang, berat ataupun kritis. Tapi yang ringan jarang sekali. Jadi memang kan kita tahu kalau seseorang penyakitnya itu sampai dikatakan kategori yang sedang, berat atau kritis kan terjadi replikasi virus yang luar biasa yang berdampak ke banyak sistem, ke banyak organ dan tentu saja karena terjadi replikasi virus akan memicu terbentuknya antibodi dan bahkan antibodi terbentuknya tidak terkendali sehingga menyerupai badai. Dan pada kondisi inilah akan memicu terjadinya autoantibody. Jadi mestinya sih ada hubungannya dengan badai sitokin atau cytokine storm. Oke, artinya tidak spesifik menyerang pasien COVID yang memang memiliki komorbid ya, Dok, tapi bisa menyerang pasien COVID manapun begitu. Kalau untuk dampaknya ini keparahannya seperti apa ketika ada pasien yang terkena autoantibody ini, Dok? Tadi disebutkan kan bisa menyerang organ-organ tubuh begitu. Ini separah apa bisa menyerang organ tubuhnya? Ya, jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satu sih sebetulnya yang Anda sebutkan tadi, ada komorbid, ada usia tua di atas 50 biasanya ya. Kemudian komorbidnya beda juga kalau 1, 2 atau 3. Kadang-kadang kan satu orang punya diabetes, ada hipertensi, ada penyakit jantung dan lain-lain. Jadi jumlah dari komorbid ini juga berpengaruh. Dan yang juga tidak kita bisa lupakan adalah jumlah virus yang masuk.
dan kemampuan virus itu memperbanyak dirinya. Jadi artinya semakin orang punya komorbid atau punya sistem imun yang rendah, maka virus akan dengan leluasa berkembang biak atau mereplikasi dirinya, sehingga itu tadi hubungan antara jumlah virus dan jumlah sitokin juga akan menjadi meningkat, dan ini memungkinkan terjadi disregulasi, jadi terjadi kekacauan di sistem imun. Ya, jadi karena memang ini penyakit yang baru dan sesuatu yang tidak dikenali tubuh dan menyerang tiba-tiba dalam jumlah yang banyak, menimbulkan kerusakan di mana-mana. Sistem imun yang tadinya sangat-sangat otomatis dan berjalan sesuai dengan regulasinya menjadi disregulasi, sehingga salah satunya selain antibodi ini menyerang virus, dia juga kemudian ada sebagian yang karena terjadi kekacauan ini bahkan menyerang antibodi, menyerang sistem imun dari orang yang sakit tersebut. Ya, lalu... Nah, jadi ada hubungannya dengan keparahan. Keparahan itu ada hubungannya dengan jumlah komorbid, usia, dan jumlah virus yang masuk. Ya, lalu adakah cara untuk bisa mengantisipasi terserang autoantibodi ini, dan bagaimana penyembuhannya ketika memang ada pasien yang sudah terlanjur terserang oleh autoantibodi ini, Dok? Ya, jadi kalau kita bicara bagaimana pencegahannya harus kembali ke hulu. Kalau autoantibodi ini kan hilirnya, udah di ujung. Jadi pertama, jangan sampai sakit. Kalaupun sakit nggak boleh parah, ringan-ringan aja. Gitu ya. Nah, bagaimana supaya sakit nggak parah, ringan-ringan aja? Satu, divaksin. Jadi kalau orang yang divaksin, kalaupun terserang penyakit COVID biasanya tidak parah, atau ringan-ringan saja. Dan satu hal lagi adalah mengetahui gejala COVID sedini mungkin. Jangan menunda-nunda, menganggap wah ini cuma flu biasa, nggak enak badan. Tapi pada kondisi pandemi ini kalau Anda mengalami gejala-gejala flu, demam, tidak enak badan, bahkan gejala ngilu-ngilu saja, sebaiknya segera memeriksakan diri, jangan-jangan Anda COVID. Kenapa? Kalau dari awal sudah didiagnosis secara dini, maka biasanya cepat teratasi dan tidak menjadikan penyakitnya menjadi lebih berat, dan juga replikasi dari virus atau berkembang biaknya virus ini bisa kita atasi dengan obat-obatan dan juga mungkin istirahat yang cukup cairan, cukup nutrisi, dan lain-lain. Jadi cegahlah jangan sampai sakit, itu intinya. Dan kalaupun toh sakit, cegahlah jangan sampai berat. Nah, bagaimana itu? Salah satu vaksinasi, 3M ya, protokol kesehatan maksud saya, dan menjaga imunitas sehari-hari kita dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi utamanya kembali ke pencegahan seperti itu. Iya, Dok, kembali lagi ketika misalnya ada pasien yang sudah terkena autoantibodi ini, masa kritisnya itu berapa lama, Dok? Apakah begitu cepat atau memang masih bisa bertahan lama begitu? Ya, sebetulnya kan kita di Indonesia juga belum fokus kepada penelitian ini ya. Artinya bahwa pasien-pasien yang selama ini meninggal adalah dalam kondisi kritis, yang artinya terjadi multi organ failure, gagal multi organ, yang sebelumnya asalnya adalah multi organ dysfunction. Jadi fungsi organ itu menjadi berkurang dan akhirnya gagal, dan biasanya itu menimbulkan kerusakan yang lebih berat dan nggak bisa menjadi sepsis, gagal napas, dan akhirnya meninggal. Nah, oleh sebab itu karena ada wacana autoantibodi ini, biasanya di rumah sakit besar akan dicari ke arah apakah mungkin ada kelainan antibodi. Ya, jadi ada pemeriksaan khusus untuk itu, tetapi memang ini pemeriksaannya cukup mahal. Jadi pemeriksaan serupa dengan orang-orang yang menyandang penyakit lupus misalnya. Itu kan salah satu penyakit autoimun. Nah, pemeriksaannya mirip itu ya. Dan tentu saja ini tidak dilakukan untuk semua orang, tapi yang memang kita duga ini terjadi karena barangkali ada masalah autoantibodi, dan biasanya itu kita rawat
dengan multidisiplin ya, dengan teman-teman dari penyakit dalam, terutama teman-teman yang memang bidangnya adalah bidang imunologi, begitu ya. Oke, dok, terakhir dok, apakah pasien yang terkena autoantibody ini bisa juga diobati dengan skema donor convalescent, dok? Hingga saat ini belum ada data yang menunjukkan itu bermanfaat. Kita tahu plasma konvalesen saat ini dari WHO pun mengatakan bahwa untuk pasien yang berat dan kritis itu tidak ada manfaatnya. Jadi biasanya kondisi autoantibody ini banyak pada kondisi yang berat ya. Jadi saya kira belum ada bukti atau evidence base yang menunjukkan itu bermanfaat. Jadi memang ini penyakit baru, banyak yang kita pelajari dan harus banyak penelitian dilakukan. Ini adalah situasi sementara. Sementara saat ini para ilmuwan, para saintis, para klinisi masih terus berproses untuk meneliti hal ini, semua demi kepentingan pasien. Iya, kuncinya kita harus tetap melakukan pencegahan, salah satunya dengan vaksin, kemudian juga melakukan prokes begitu ya dok? Itu kuncinya ya dok. Betul. Ya? Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Erlina Burhan sudah memberikan penjelasannya di Coffee Today. Selamat kembali beraktivitas.